Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Alvina kembali hadir menyapa. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, aku akan membawakan sebuah topik yang masih relate seputar dunia parenting. Sebenarnya materi ini sudah aku sampaikan kemarin di acara live bersama Kak Indah di Serba-Serbi Retail, tapi aku ingin buat versi lebih pendeknya gitu ya, sehingga lebih memudahkan teman-teman untuk belajar lagi atau bukan belajar sih, apa ya, memahami lagi gitu seputar apa sih itu retail gitu. Adakah yang sudah menonton video aku kemarin? Aku kemarin sudah menjelaskan tentang apa itu retail, tapi jika ada yang belum, aku akan menjelaskan ulang. Nah, metode ini, metode read a lot, diperkenalkan pertama kali oleh Jim Trelease. Kemudian beliau punya buku nih, namanya The Read a Lot Handbook. Beliau mengatakan kalau read a lot ini merupakan metode mengajarkan membaca yang paling efektif ya untuk anak-anak karena metode ini bisa mengkondisikan otak anak untuk mengasosiasikan membaca sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Juga bisa menciptakan pengetahuan dasar bagi anak untuk membangun koleksi kosakata atau vocab dan memberikan atau mengajarkan cara membaca yang baik. Nah, kalau kita lihat sendiri gitu ya, read aloud. Read adalah membaca, aloud adalah nyaring. Artinya membaca dengan cara yang dinyaringkan atau suaranya yang keras. Keras bukan berarti marah gitu ya, tapi memang bisa terdengar dengan jelas baik dari intonasi, kemudian apa namanya artikulasi dan sebagainya. Kemudian retail itu ada di retail Indonesia itu kita punya seorang ibu gitu ya, namanya Bu Rosi. Beliau juga menjelaskan bahwa retail ini juga merupakan apa namanya sebuah kegiatan sederhana, kita sederhana di mana seseorang menyisihkan sedikit waktunya untuk membacakan cerita kepada anak secara rutin dan terus-menerus yang berdampak membuat anak biasa mendengar, mau membaca dan akhirnya bisa membaca gitu. Ini ada sesuatu hal yang kita bisa soroti bersama adalah kata-kata aktivitas sederhana di mana seseorang, jadi bukan tidak menyebutkan secara spesifik harus orang tua, apalagi ibu, tidak menyebutkan juga harus guru. Jadi memang semua itu bisa membacakan buku atau melakukan kegiatan read aloud ini. Berapa lama sih read aloud ini dianjurkan gitu ya? Sangat apa namanya read aloud ini hanya dianjurkan 10 sampai 15 menit rutin dilakukan setiap hari. Tapi bukan yang maksudnya selalu buku 15 menit, terus nanti baca buku lagi 15 menit. Ini adalah total akumulasi gitu ya teman-teman. Makanya ini kan mudah banget gitu ya 15 menit dari 24 jam yang kita punya. Nah, kenapa sih sekarang kalau teman-teman ikuti akun parenting atau teman-teman lihat tuh kalau teman-teman ketik di sosmed, Red Alert itu akan muncul banyak sekali akun-akun sosmed tentang Red Alert yang banyak memberikan sosialisasi tentang Red Alert ini. Memangnya kenapa gitu ya? Mungkin berangkat dari apa namanya kegusaran yang sama tentang rendahnya minat baca di Indonesia, tingkat literasi yang sangat rendah di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Teman-teman bisa searching hasil jurnalnya, sorry, hasil apa namanya penelitiannya. Sehingga ada banyak cara gitu ya, yang ada beberapa cara yang mungkin kita bisa lakukan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan retail ini untuk apa namanya digaungkan kepada anak usia dini sehingga nanti kalau mereka ketika besar itu mudah sekali atau sudah nyaman dan akrab dengan buku. Apalagi di saat usia emas atau golden age, yaitu usia 0 sampai 5 tahun, anak-anak ini dapat menyerap dengan sangat cepat. Nah, makanya kenapa sih memang sasarannya itu anak usia dini gitu ya. Apa sehingga memang lagi enak-enaknya gitu. Maksudnya mereka lagi enak-enaknya diajarin gitu. Apa yang ibaratnya spon teman-teman tahu spon cuci piring itu kalau teman-teman taruh di atas kubangan air dia akan mudah untuk menyerap air gitu. Tetapi tentu dengan read aloud ini kita tidak memaksa anak-anak itu membaca ya, tapi kita yang membacakan buku dengan cara yang menyenangkan. Gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya manfaat dari metode read aloud ini? Jadi banyak aku akan sebutkan beberapa metode manfaatnya. Yang pertama adalah membantu menstimulasi otak anak. Jadi ketika kita membacakan buku nih untuk anak,
maka saraf-saraf di otaknya itu akan terangsang dan saling terhubung. Dan ketika kita mau bacakan buku, anak-anak itu selain mendengar apa namanya, melihat dan ikut mendengarkan, dia juga di otaknya itu akan mengasosiasikan, oh, imajinasi, ikut misalnya lagi membacakan sebuah cerita yang di situ ada gambar hewan, kuda, maka di otaknya akan menggambarkan tentang kuda. Dan kayak gitu berarti. Ini penting untuk perkembangan bahasa dan imajinasinya. Kemudian yang kedua untuk melatih pendengaran anak. Karena kita membacakan dengan suara nyaring, otomatis membuat anak akan mendengarkan cerita kita dan belajar untuk mengenal intonasi, volume suara, dan juga jeda. Makanya di dalam read aloud itu pembaca harus apa namanya sebaiknya itu menggunakan tanda baca, mengikuti tanda baca pada buku, lebih berekspresi dan jelas dalam mengucapkan atau membacakan bukunya. Jadi bukan yang kayak menggerutu atau misalnya membaca satu kata hanya dengan cepat itu ya satu kalimat dengan cepat. Saya mau membacakan pada hari Minggu, ayah pergi pada hari Minggu ayah pergi ke kota, gitu. Tapi lebih ke pada hari Minggu ayah pergi ke kota. Nah itu kan ada jeda-jeda yang kita bisa perlihatkan ke anak. Kemudian ada lagi selain apa namanya melatih pendengaran, juga untuk merasa imajinasi anak seperti yang sudah saya sebutkan di sebelumnya. Nah, kemudian menciptakan bonding nih antara anak dengan orang tua. Karena ritual ini kan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Apalagi kalau misalnya orang tua anak sama orang tuanya bisa duduk bareng saling baca buku, terus di pangku, bisa sambil pelukan, bisa sambil tidur, bisa sambil ngobrol-ngobrol tentang bukunya. Ada tektokan dua arah di situ. Itu kan memang bisa menciptakan momen-momen penting gitu yang menjelang momen-momen penting bersama anak. Terus, dan bisa membuat anak merasa nyaman tentunya. Melatih rentang perhatian dan juga mengingat. Sebenarnya, kenapa kalau anak usia dini kita bacakan buku, belum tentu dia mengerti full isi dan maknanya ya. Tetapi teman-teman jangan salah, anak-anak itu bisa mengingat setiap kata mungkin ya. Bukan setiap kata, misalnya dalam satu kalimat meskipun tidak utuh dia ingat, dia belum bisa membaca, tapi dia bisa mengingat gitu. Oh, di lembar ini tuh ceritanya tentang ini loh. Kemudian di lembar selanjutnya ceritanya tentang ini loh. Nah, kayak gitu. Terus balik lagi, ke apa ya? Tadi manfaat udah, kalau ini apa udah. Kemudian kalau pengalaman aku untuk mengikuti read aloud sebenarnya sejak apa nama ini adalah bukan asosiasi akumulasi gitu ya. Dari kita kan biasanya mengevaluasi dari orang tua kita tuh seperti apa sih dulu eh, pengasuhannya gitu. Apa yang ingin kita cut dari yang enggak yang kurang baik atau mungkin menurut kurang tepat gitu ya. Nah, salah satunya adalah aku ingin memfasilitasi anak aku dengan kemudahan mendapatkan buku dan juga membaca. Karena mungkin itu yang tidak aku dapatkan dulu gitu ya. Untuk dapat buku itu kayak buku apalagi bukan buku pelajaran itu aku rasanya susah banget gitu. Tapi aku mendapatkan sebuah proses dari orang tua aku, beliau itu suka dongeng gitu. Nah, kemudian apa namanya? Aku juga ingin anak aku itu kerap dengan buku. Perkara nanti dia itu akan suka membaca ataupun tidak, aku ingin dia tuh dekat dulu dengan buku, nyaman sama buku. Ya memang tujuannya ke depan memang semoga gitu ya, dia itu bisa menyukai buku, membaca buku gitu, dimanapun dan kapanpun. Nah, teman-teman, aku mau cerita lagi. Oke, kalau tadi kita udah bilang manfaatnya dan apa saja yang bisa kita lakukan gitu, apakah metode ini sekarang sedang marak-maraknya dilakukan dan banyak orang yang sudah tahu? Kupikir sekarang sudah tidak asing ya semuanya ya. Sudah tidak asing, ada banyak media juga, ada banyak cara kita untuk mengikutinya gitu. Terus kemudian kalau yang paling aku ingat nih dari Read Aloud ini,
aku merasakan betapa ritual ini memang sangat efektif nih untuk melatih anak berbicara gitu ya. Di pengalaman aku pribadi, anak aku itu dia sudah mulai aku bacakan buku sejak aku hamil. Memang tidak rutin waktu itu, hanya sesekali. Kemudian ketika aku eh apa namanya anaknya sudah lahir, ketika tummy time, ketika luang itu aku ajak baca buku juga, tapi ya memang belum rutin waktu itu. Kemudian tapi sebisa aku lah, paling enggak itu sehari memang bacain buku meskipun hanya 5 menit itu sebelum aku ikut retellot trainer. Nah, kemudian teman-teman, karena aku sudah merasa rutin, ternyata di umur 12 bulan anakku belum, kosakatanya masih sedikit banget, masih belum bisa mengucapkan kalimat utuh, misalnya minum atau num gitu aja, apa nunjuk dia, atau eh, ayah itu bilang bunda aja belum bisa waktu itu. Kemudian ternyata di dia waktu umur 15 bulan, di umur 15 bulan berbarengan dengan dia bisa berjalan sendiri, ledakan kosakatanya itu masya Allah, dia tiba-tiba bisa mengucapkan dua dua menyusun dua kata gitu ya, misalnya aku mandi gitu, adik mandi, aku makan, meskipun belum jelas ya, aku mam gitu, aku num gitu. Nah, sesuatu yang wah gitu kan akhirnya, yang memang sesuai dengan apa yang sering aku dapatkan gitu di pelatihan dan acara tentang retelot. Retelot ini hasilnya memang tidak akan terlihat secara instan seperti saat kita membuat mie instan. Kita masak, kemudian nanti langsung mateng gitu ya. Tetapi memang ada proses, dan ketika hasilnya dipanen, itu manis banget. Melihat anak-anak kita mengalami apa namanya kemudah kecepatan atau perkembangan bahasa yang optimal, itu rasanya enak banget ya. Karena bukan enak banget, maksudnya itu selesainya seneng banget. Karena apa sih? Kita tuh bisa mengajak ke anak berkomunikasi dengan lancar gitu. Sehingga apa yang dirasakan anak itu kita bisa tahu. Anak bisa menggambarkan apa yang dia, bukan menggambarkan emosi. Maksudnya dia bisa bilang gitu apa dia yang dia mau gitu. Kalau anak mengalami perkembangan bahasa yang optimal sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan ininya. Ininya lagi, sesuai dengan fasenya gitu. Selain itu, jadi enak gitu. Kita kayak punya teman ngobrol gitu. Nah, kalau eh, apa namanya, apakah read aloud ini harus memiliki modal buku? Kita harus beli buku terus nih buat buku anak-anak. Nah, aku pikir tidak ya. Teman-teman, apalagi sekarang dimudahkan banyak sekali aplikasi yang free yang bisa teman-teman akses. Ada namanya Let's Read, ada Literasi Cloud, ada iPusnas itu juga banyak buku anak. Ada lagi, aduh aku lupa satu, beberapa namanya itu masih banyak lagi. Buku free itu sekarang banyak banget. Dan pun kalau teman-teman adanya di rumah adalah buku teman-teman sendiri, nggak apa-apa, ajak aja untuk eksplor sampulnya, kenalkan ada huruf di situ, kayak gitu ya. Bahkan kalau mau gratis tuh pakai buku Kia. Kartu ibu dan anak itu kan pasti ada ya, pasti punya. Kemudian kemarin tuh aku sempat ditanyain sama Endah tentang apakah di sekolah ini anak-anak sudah mendukung nih program Ritelat sendiri. Kalau semua sekolah aku kurang tahu, cuman yang aku tahu di beberapa, misalnya aku ikut kelas atau ikut pelatihan kemarin itu memang ada seorang guru gitu ya, yang belum memiliki anak, tapi memang tertarik untuk belajar di laut ini untuk dibacakan kepada murid-muridnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi memang bukan tanggung jawab orang tua saja, tetapi memang semua bisa terlibat. Terus apa lagi ya? Kalau tips dan trik membacakan buku dengan anak, memang yang pertama adalah kenalkan dulu anak dengan buku sedini mungkin. Kalau teman-teman tahunya video ini atau kenalnya read aloud ini ketika umur anak-anak sudah 3 4 tahun atau 5 tahun atau bahkan sudah SD, nggak apa-apa, mulai aja dulu. Rutin kenalkan dengan buku dengan anak. Nah, kalau ingin hasilnya lebih optimal, memang dikenalkan dari umur newborn ya. Bisa teman-teman menggunakan buku berbahasa soft book seperti ini yang dia tidak sakit ketika mengenai anak, dan dia empuk, dia bisa
digigit, dia aman kalau misalnya anaknya mau gigit-gigit. Gitu. Jadi selain bisa menstimulasi atau untuk kurikulum juga bisa menstimulasi apa namanya motoriknya dia ya, sensorik gitu. Sensorinya dia gitu, meremas, kemudian melihat warna yang kontras dan sebagainya. Kemudian untuk anak usia dini juga berikanlah buku-buku yang board book. Buku board book itu jadi jangan langsung aduh nama ya anak aku ya. Jangan langsung diberikan buku yang eh, kertasnya tipis gitu ya. Maksudnya bukan tipis, kertas HPS teman-teman tahu kan? Kebayang kan? Yang mudah dirobek intinya. Nah, teman-teman bisa kenalkan dulu dengan board book, bisa yang ukuran besar atau yang ukuran kecil. Kalau aku dulu, aku nyetok yang ukuran kecil, mini board book gitu, yang selalu akan aku bawa kemanapun aku dan anakku keluar rumah. Jadi, sebuah upaya aku agar anak aku tidak, bukan tidak ya, minim terpapar dengan handphone waktu itu. Nah, kemudian nanti sesuaikan juga jenjang, sesuaikan juga bacaannya, kalimatnya dengan sesuai dengan jenjang umur mereka. Misalnya umurnya 1 tahun, janganlah dibacain buku yang udah kalimat panjang. Nggak bisa kelihatan ya. Nah, kalimatnya panjang, tapi boleh dikasih buku dengan kalimat yang sederhana, yang pendek-pendek. Gitu. Lalu ketika membacakan buku, jangan hanya fokus sama tulisan aja, tapi teman-teman bisa explore juga gambarnya. Di sini dalam satu kegiatan, teman-teman juga selain membacakan buku, menambah kosakata, teman-teman juga bisa mengenalkan, hey, ini warna kuning, warna biru, warnanya, bentuknya, dan sebagainya. Apa lagi ya? Ada quotes yang akan aku ulangi meskipun kemarin udah aku sebutin di apa namanya live dan dimanapun aku tuh sangat karena quotes ini tuh sangat aku pegang gitu ya. Jim Trils ini pernah bilang juga di bukunya, sekalipun engkau memiliki berpeti-peti emas, sekalipun engkau memiliki berpundi-pundi harta, yakinlah engkau tidak akan lebih kaya dariku. Kenapa? Karena aku memiliki ibu orang tua yang selalu membacakan buku, selalu membacakan buku. Nah, aku tuh benar-benar berharap untuk anak aku sendiri, aku berharap dia di dalam otaknya, di dalam hatinya, itu tercipta momen-momen indah saat aku membacakan dia buku gitu. Kan tahu sendiri ya, teman-teman, kadang kita nggak bisa, ada saat kita nggak bisa kontrol emosi gitu. Dan salah satu cara untuk meredam adalah ayo kita bacain buku gitu. Kalau di aku, nah makanya aku ingin menjadikan Read Aloud ini kegiatan rutin dan konsisten agar apa apa mungkin hari-hariku ada yang pernah melukai dia, kata-kataku ada yang pernah melukai dia, aku ingin sekali membasuhnya gitu ya, mengobatinya dengan cara yang seperti ini, dengan cara yang menyenangkan. Oh iya, dengan Read Aloud, teman-teman juga bisa melakukan kegiatan asik loh. Namanya adalah Bookies Play. Jadi dalam satu buku bisa kita buat sebuah permainan. Nah, ini juga semakin seru tentunya. Tak terasa udah 20 menit nih. Ngobrolnya ternyata masih panjang dan belum tuntas semua, tapi nggak apa-apa. Kita sambung lagi di lain waktu. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga ada manfaat dari video ini. Um, Ikan hiu minum susu. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.